94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali kami temani Anda di Lintas Makassar Siang untuk edisi hari ini, hari Kamis 21 Juli 2022. Saya Milani Ahmad yang akan bersama Anda hingga jelang pukul 12 untuk sesi awal kita di pengarus utamaan gender. Nah, hari ini kita kembali bersama dengan BKOW, Badan Koordinasi Organisasi Wanita Sulawesi Selatan, yang tentunya akan menghadirkan beberapa topik yang menarik. Kalau pekan lalu kita sudah menghadirkan topik beragam lainnya, dan di kali ini kita akan berbicara tentang peran perempuan dalam pendidikan. Sudah bersama kami di studio ada Wakil Ketua BKOW Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Andi Salma Samputri atau yang akrab disapa Ibu Tri. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Tri. Waalaikumsalam, selamat siang Dek. Baik, Ibu Tri ini selaku Wakil Ketua BKOW Sulawesi Selatan, dan kali ini kita akan berbicara tentang peran perempuan dalam pendidikan. Buat Anda yang menyaksikan siaran kami, ini boleh langsung mengakses ke fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, dan juga bisa gabung sebentar ya melalui line telepon di 0821 3333 9440. Bu Tri, kita sampaikan dulu ke pendengar kita, BKOW sendiri ini selaku organisasi Bu ya, di mana di sini ada beberapa organisasi wanita yang dibawahi, dan tentunya ada kegiatan-kegiatan, ada hal-hal yang menjadi fokus utama dari organisasi ini. Silakan Bu Tri. Oke, baik, terima kasih Dek Malani ya. Iya. Jadi mengawali perbincangan kita menyinggung tentang BKOW ya. Sebenarnya itu tadi BKOW itu badan, bukan badan kumpulan organisasi Sulawesi Selatan ya, ada wanita, jadi badan kumpulan. Jadi di mana BKW itu ada beberapa organisasi yang ada di Makassar ya, khususnya Sulawesi Selatan itu tergabung dalam badan kumpulan organisasi. Jadi mereka itu perwakilan dari tiap organisasi. Saya sendiri dari PGRI ya, Pemberdayaan Perempuan PGRI, akhirnya masuk di badan kumpulan organisasi wanita ya, Sulawesi BKW. Selatan. Nah, kalau menyinggung tentang BKW, diawali dengan kegiatan itu luar biasa Dek Malani menurut saya ya. Iya. Kenapa? Yang pertama saya dapatkan di sana ibu-ibunya yang luar biasa ya, ibunya luar biasa. Walaupun kalau saya pribadi mengatakan yang usia-usia di sana hampir kayak sesepuh gitu, tapi luar biasa energiknya dan selebihnya. Nah, kemudian selanjutnya di BKW itu ada 10 bidang-bidang ya, ada 10 bidang. ada bidang, salah satunya saya ya, bidang pendidikan dan organisasi, ada lingkungan hidup, ada pokoknya ada berapa ya, ada 10 ya, gitu. Nah, kemudian kegiatan rutin itu tiap bulan. Iya. Dan yang lebih hebatnya lagi, setiap pertemuannya itu bukan kita dari rumah ke rumah, tapi pertemuannya itu dari hotel ke hotel. Okay. Jadi kita tinggal nanti hotel mana lagi, saatnya hotel mana lagi itu. Jadi kemudian lagi saya berbicara tentang perempuan ke badan kumpulan organisasi wanita di situ, yang otomatis dalamnya perempuan semua. Iya. Nah, kalau ibu-ibu serasa di sana, yang saya ajukan jempol ya, kekeluargaan yang luar biasa di sana, silaturahim yang luar biasa. Jadi saya masuk dalam bidang pendidikan dan organisasi. Saya melihat artinya pendidikan itu bukan hanya berangkat dari dari formal non formal ya. Jadi saya lihat di organisasi itu saya juga banyak belajar sebenarnya. Walaupun saya memang dalam dunia pendidikan ya, sebagai pengajar ya. Tetapi di situ saya banyak belajar dari ibu-ibu yang tentunya belajarnya mulai dari etika berpakaiannya ya, kemudian PD habisnya, artinya itu yang saya tidak bisa lupa. Yang PD habisnya itu kalau misalnya ada musik begitu, biasanya kita kalau orang awan ya, misalnya tidak berorganisasi mungkin masih canggung. Tapi kalau ibu-ibu ketika musik, oke. Jadi semuanya serba bisa deh. Itu barangkali hanya seputar beko yang bisa sampaikan sama Adik Melani. Oke. Jadi intinya adalah bagaimana para wanita yang ada di Badan Kumpulan Organisasi Wanita ini pandai menempatkan diri dimanapun dia berada ya. Sangat-sangat.
utamanya dari cara pakaiannya utamanya ya, dari bertutur kata ya. Biasanya kan kalau yang di luar ya, saya bukan berarti seperti apa, tapi memang di sana tertata rapi ya, saling menghargai. Walaupun mungkin di saya masuk di dalam sana mungkin ada yang lebih seperti apa ya, pendidikannya apa, bahkan ada profesor ya rata-rata yang mungkin tapi dia saling apa ya, saling menghargai, saling bagaimana ya, silaturahimnya luar biasa. Itu yang sepetik dari dia, artinya tidak ada pembeda A sampai Z, pokoknya sama semua. Pokoknya kayaknya kalau saya pikir sakit sedikit, tapi ketemu dengan teman-teman beliau langsung kayaknya sembuh deh. Iya. Oke. Nah, itu salah satu dampak berorganisasi ini ya. Benar deh. Dan tentunya melalui organisasi juga kita bisa belajar, dan belajar itu bukan melalui pendidikan formal saja, tapi juga lewat berorganisasi atau yang dikatakan sebagai pendidikan informal. Nah, berbicara tentang pendidikan, Bu Tri, ini hari ini kita topiknya tentang peran perempuan dalam pendidikan. Kalau mengatakan peran dalam pendidikan itu berarti ada dua ya, karena dalam pendidikan itu ada yang belajar dan ada yang mengajar. Nah, ini dua-duanya bisa perempuan nih, yang belajar bisa perempuan, yang mengajar juga bisa perempuan. Ya, benar. Nah, dari sisi mana nih dulu kita akan mengangkat ini, Ibu Tri? Oke, baik. Saya mengawali dulu deh ya. Artinya saya mengawali dari pendidikan. Nah, kalau kita berbicara pendidikan, artinya kita itu pendidikan itu sebenarnya bukan formal non formal ya, kita berada di mana saja kita bisa, artinya pendidikan itu tiada batas ya, entah kita di mana, di luar apa di dalam itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian pendidikan itu ada dua deh ya, ada formal dan informal. Nah, artinya pendidikan di rumah ya, kemudian pendidikan di lembaga. Nah, kita sebagai perempuan artinya multi, kita bisa perankan sebagai sebagai pendidik di rumah untuk anak kita ya, tetapi di luar kita misalnya kita berperan sebagai guru, contohnya sebagai dosen, saya bisa berperan sebagai pendidik untuk peserta didik saya di luar, sebagai dosen di rumah saya sebagai ibu dari anak-anak satu yang di rumah ya. Nah, kemudian tetapi kalau kita berbicara tentang kondisi pendidikan ya, hubungannya pendidikan dengan perempuan, saya mengatakan yang berpendidikan tinggi itu masih dianggap tabu. Walaupun sebenarnya kalau dari segi pendidikan kayak setara ya, laki-laki dengan perempuan, kadang masih pendidikan mengecap yang sama, tetapi ada saja bahwa perempuan selalu terbelakang deh. Entahlah seperti apa, itu sebagian, bukan sepenuhnya. Oke, jadi pada dasarnya memang perempuan saat ini sudah diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, tapi itu mungkin untuk kalangan tertentu ya, tapi untuk kalangan yang lainnya masih dianggap mungkin lebih baik kerja daripada meraih pendidikan yang lebih tinggi. Nah, untuk menyikapi kata-kata atau mungkin sikap seperti itu di lingkungan kita, agar kitanya ini tidak, perempuan-perempuan ini tidak langsung patah semangat ya. Misalnya orang tua atau mungkin suami, cukup deh S1 saja, enggak usah sampai S2 misalnya. Tapi kebetulan secara finansial bisa lah sampai ke sana, atau mungkin secara waktu dan sebagainya. Ini kira-kira kalau ada kata-kata seperti itu, Bu Tri, kita sebagai perempuan menyikapinya seperti apa ya? Kalau saya pribadi ya jujur saja, karena sejak dari awal memang ya, artinya pendidikan itu untuk pendidikan itu sebenarnya sudah setara ya dengan laki-laki ya, artinya tidak ada batasan. Kita bisa belajar, mengajar sampai di negeri Cina pun. Jadi belajar itu tanpa batas, sampai liang lahat sekalipun itu pembelajaran. Nah, ketika sekarang ya, untuk saya melihat sekarang ya, untuk fenomena sekarang, misalnya perempuan yang berpendidikan tinggi ya, ada saja sandungan ya, bahwa tetap kodratnya itu perempuan harusnya di dapur. Nah, harusnya di dapur biasanya begitu. Nah, yang lebih miris lagi Dek Melenia, jujur saja itu bahwa selalu dikategorikan bahwa peran laki-laki itu yang utama untuk mencari nafkah. Nah, sedangkan mungkin ada di sekitar kita yang ketemu bahwa mungkin suaminya tidak kerja misalnya, jadi yang pencari kerja itu kan perempuan, tapi kita tidak pernah mengatakan bahwa istri pencari kerja, selalu saja yang terdepan itu laki-laki ya, itu secara umum yang kita lihat. Nah,
Kalau saya pribadi untuk menyikapi tentang hal seperti itu, artinya saya sebagai perempuan harus cerdas ya. Artinya cerdas dengan pintar itu beda ya. Iya. Tapi dalam konteks cerdas itu saya harus mengambil kesempatan ketika saya punya kesempatan untuk belajar, kenapa tidak? Itu saja. Yang pasti kita tidak meninggalkan kodrat kita sebagai perempuan ya. Di mana kodrat kita sebagai perempuan itu ada 4 ya. Artinya menstruasi, Iya. hamil, melahirkan, menyusui, dan itu yang tidak dipunyai oleh laki-laki dan itu yang dipunyai untuk kita. Jadi kembali daripada kodrat, walaupun bagaimana sentingan di luar, tapi kita kembali sebagai ibu, sebagai perempuan ya, sebagai ibu yang baik untuk anak-anak kita. Oke. Dan Bu Tri mungkin bisa sharing pengalamannya nih Bu Tri ya. Karena kan Ibu Tri ini sebagai dosen sudah sampai pada taraf pendidikan doktoral, sudah S3. Tentunya ketika melewati jenjang dari S1 ke S2, kemudian S2 ke S3, itu tidak mudah ya. Harus bisa bagi waktu. Seperti yang disampaikan tadi, ada kodrat sebagai wanita, dan ini banyak yang mengatakan bahwa disitulah double burden atau beban ganda menjadi seorang wanita. Iya. Kerja di luar juga, Iya. kemudian harus memenuhi kodratnya sebagai wanita juga. Iya. Nah itu kalau boleh sharing pengalamannya Bu Tri, ketika melewati itu semua, apa saja yang menjadi penguatnya? Oke, baik Dek Maleni, jujur saja ya, dari awal saya mengatakan bahwa kadang laki-laki itu merasa yang terdepan ya. Iya. Dan ini pengalaman pribadi saya ya. Walaupun sebenarnya suami ya, suami support ya, suami support S2 sampai S1, S2, bahkan kemarin di S3 saya di Canberra. Artinya percepatan ya. Iya. Walaupun sebenarnya suami oke-oke saja, tapi naluri kita sebagai ibu pasti ada merasa yang salah deh ketika saya harus meninggalkan sepenuhnya anak semuanya. Tapi untung kami di tengah-tengah keluarga semuanya support ya. Tapi dengan catatan itu Dek Maleni, jujur saja itu artinya saya berperang ganda dalam kondisi yang artinya sebagai pekerja ya, sebagai pendidik, kemudian juga sebagai ibu di rumah, itu memang tidak gampang untuk bagi waktu, sangat-sangat ya. Apalagi di saat kemarin itu yang lebih sulitnya saya di saat penyelesaian disertasi. Kalau S2, S1, S2 mungkin masih bisa. Iya. Tapi untuk disertasi itu kadang kita harus menghadap sama dosen, oh salah lagi, ini salah lagi. Nah kalau sampai di rumah otomatis setumpuk, segudang permasalahan. Anak-anak, oh ibu kenapa dari mana? Suami harus dulu begini. Jadi itu saya harus bisa mengkondisikan, oh saya nantinya di sini, seharusnya nanti saya begini. Artinya semuanya akan baik-baik saja. Dan alhamdulillah sudah sampai di ranah ini. Nanti saya pikir tidak ada masalah, no problem ya. Oke. Bu Tri, triknya apa tuh supaya kita tidak tidak kalut, tidak stres dengan kegiatan di luar, kemudian juga ada tuntutan dari dalam rumah di lingkungan domestik kita. Triknya gimana tuh supaya nggak stres? Kalau saya dia hanya sebawanya niat saja, ya berangkatnya dari niat. Ketika kita niat yang baik, insya Allah semuanya berjalan baik. Kemudian saya tidak lepas bahwa saya ini seorang ibu, seorang istri, jadi selalunya izin sama suami, ayah saya kesini semuanya, tetap komunikasi selalu ada. Nah kemudian memang tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik ya, sebagai dosen, artinya saya tetap tanggung jawab tetap ada, tetap mengedepankan keluarga adalah segalanya, tapi di luar juga adalah tanggung jawab saya. Jadi saya tetap komitmen bahwa suami harus mengetahui bahwa kondisi saya seperti ini, dan artinya itulah perlunya adalah hubungan ya, artinya keterbukaan dengan suami ya. Jadi biasanya saya di sini, oke dia tahu saya di sini, artinya saling kepercayaan begitu. Nah kenapa Dek Maleni, jujur saja kemarin itu kenapa harus lanjut lagi S3, kenapa cukup S2 selesai kan. Tapi saya pikir kalau ada kesempatan kenapa tidak. Dan kemudian kita sebenarnya ya tidak bisa terlalu tergantung sama laki-laki. Jujur saja kita tidak bisa tergantung sama laki-laki. Yang pasti begini, kalaupun bukan pasangan kita misalnya meninggal ya, otomatis kita harus kenapa kalau kita tidak punya kemandirian. Belum lagi kalau ketika suami tak failing dengan orang lain yang bukan lagi tren sekarang tapi laga umum rata-rata, mohon maaf ya untuk kaum laki-laki sebagian itu ketika keterberdayaan
perempuan seperti yang mereka selingkuh lah dengan alasan macam-macam lah semuanya. Nah makanya kita perempuan dari sekarang harus membenahi diri, harus persiapkan bahwa kita harus mandiri, harus bisa tanpa dengan laki-laki, jangan tergantung sama laki-laki. Sedikit-sedikit suami, sedikit-sedikit suami, bahkan tidak bisa nyetir dan segala lainnya. Kita kan tidak selamanya suami ada di sekitar kita. Oke, Gitu deh. jadi itu ada beberapa poin penting tadi yang sempat saya catat, ada komitmen, kemudian juga komitmen untuk dua bagian kehidupan ya, kehidupan di luar rumah dan kehidupan domestik dalam rumah, kemudian juga komunikasi serta kepercayaan. Nah ini yang dibangun oleh Ibu Tri dan suami. Tapi ngomong-ngomong tentang pendidikan tinggi nih Bu Tri, biasanya kalau perempuan berpendidikan tinggi selalu ada kata-kata, alah nggak usah tinggi-tinggi, tadi mungkin Ibu Tri sudah sampaikan, nanti akhir-akhirnya ngurus dapur juga. Nah apakah memang perempuan yang mendapatkan ilmu di luar rumah, mendapatkan berhasil melalui level pendidikan yang lebih tinggi, itu nanti ilmunya nggak berguna di rumah atau gimana kalau Ibu Tri sendiri? Oke. Artinya berangkat dari perempuan ya, sebagai perempuan, makanya tadi saya mengatakan bahwa perempuan itu artinya multiperan ya multiperan. Jadi ilmu yang kita misalnya punya pendidikan tinggi doang, otomatis biasa ke anak-anak ya. Karena pendidikan pertama adalah tarbiyah, madrasah pertama itu larinya beranjak dari rumah. Nah ketika seorang ibu yang cerdas melahirkan anak yang cerdas, otomatis kan beda. Beda itu ketika memang misalnya begini deh ya, misalnya mohon maaf ya, bukan berarti teman-teman perempuan yang tidak berpendidikan, ini sekedar motivasi saja ya. Nah ketika kita punya berpendidikan yang tinggi misalnya, otomatis pasangan kita masih kayak pikir ya, harus membodohi-bodohi kita. Dan sekarang terlalu banyak hal yang terjadi, penyiksaan lah, KDRT lah, tidak pernah itu KDRT itu yang jadi korban itu laki-laki, rata-rata itu perempuan. Dan begitu saja gampangnya laki-laki tinggalkan, kemudian tanpa perasaan. Tapi ketika kita punya kemandirian, punya pendidikan, otomatis kita bisa cerdas ya menyikapi semua itu. Misalnya kita bukan hanya kita juga sebagai perempuan kan larinya bisa ke ekonomi ya, lari ke ekonomi. Nah kemudian beranjak lagi dari pendidikan untuk pribadi sendiri misalnya deh ya. Kan biasanya itu laki-laki meninggalkan pasangannya ketika pasangannya tidak bisa misalnya dibawa ke pesta, tidak bisa selebihnya dan selebihnya. Tapi kalau kita mempunyai wawasan luas pendidikan, otomatis yang pertama mungkin kita bisa membagi waktu perawatan dengan diri sendiri, membagi waktu dengan suami, artinya cerdaslah dalam segala hal, segala menyikapi termasuk dengan emosi. Nah biasa juga kita kan pada dasarnya perempuan peka dengan kecemburuan. Jadi kalau kita tidak cerdas menjaga emosi kita, mengelola cemburu itu maka biasanya kan dampaknya yang luar biasa. Oke. Jadi secara tidak langsung apa yang kita dapatkan di level pendidikan seperti misalnya kayak Ibu Tri sekarang ini sudah doktor, kemudian sebelumnya master, itu semuanya terimplementasi, terpakai, teraplikasi di kehidupan sehari-hari Bu ya? Sangat deh, sangat. Sangat kenapa? Yang contohnya begini deh ya, artinya ada gambaran ya. Misalnya sekarang kan kita harus mengikuti zaman, di zaman digital sekarang ya. Nah ketika perempuan tidak bisa menggunakan media, otomatis terkendala dan tidak bisa mengontrol anak-anaknya misalnya. Sekarang kan lagi pembelajaran online semuanya ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang memang kurang mungkin bingung ya, mungkin anaknya nanti buka web apa atau dia nggak tahu, dia tidak tahu, dia biarkan saja. Padahal itu media sosial itu memang dampaknya bagus, tapi bukan hanya dampak, ada juga negatifnya. Tapi ketika kita perempuan yang cerdas mungkin kamu hanya lihatnya seperti apa atau seperti apa, artinya bisa menegur lah, bisa mengarahkan anak kita. Tapi kalau memang kita juga tidak paham, malah yang biasanya ini saya pernah temuin ya, untuk mengajar anaknya saja dia bingung, jadi anaknya sampai tidak sekolah karena dia bilang tidak ada yang bimbing saya. Nah secara online kan yang baru-baru pasca pandemi ya, itu kan sendiri-sendiri. Nah ketika ibu memahami, ibu bisa dampingi dengan siswanya. Tapi kalau tidak juga, anak-anak juga masa bodoh, maka sudahlah dia tidak masuk kelas
artinya otomatis tertinggal ya. Oke. Ah. Karena itulah banyak kemarin waktu pandemi katanya ada data ya yang menyebutkan bahwa banyak yang akhirnya berhenti sekolah setelah 2 tahun pandemi itu, dan ini baru kembali digalakkan lagi oleh pemerintah untuk sekolah tatap muka. Bu Tri, kita jeda dulu sejenak, sebentar Oke, kita akan kembali lagi dengan masih di pengarus utama gender dengan topik kita peran perempuan dalam pendidikan. Biasanya dia ada membawaku terbang ke alam kita berdua, dan perlahan dia menjauh, tinggalkanku menjadi beban aku sendiri. Cinta, kemana kamu bersembunyi? Aku tak bisa menemukan kamu, karena ku mulai lemah tanpamu. Belum terobati luka yang dulu. Hatiku sekarang tinggal aku, seorang diri, dimainkan kisah yang ku ciptakan sendiri. Cinta, kemana kamu bersembunyi? Aku tak bisa menemukan kamu, karena ku mulai lemah tanpamu. Belum terobati luka yang dulu. Hatiku sekarang, hatiku Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Stop kekerasan pada anak dan perempuan. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di sesi pengarus utamaan gender Lintas Makassar Siang. Masih bersama saya Melanie Ahmad dan juga narasumber kami Ibu Wakil Ketua BKOW Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Andi Salma Samputri atau Ibu Tri. Topik kita hari ini tentang peran perempuan dalam pendidikan. Nah, ini Bu Tri ada yang mendirikan telepon kita sejak tadi nih ya. Kita terima dulu. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat Melania. Selamat siang, Bapak. Ini suaranya agak ribut nih, Pak. Modulasi begitu, Mbak. Tidak prima modulasi di perusahaan di Jeneponto. Oh, oke. Tidak menerima modulasi di Jeneponto. Baik, kita... Saya menerima, tapi tidak prima. Iya. Prima, bukan tidak menerima, tidak prima. Tidak prima. Baik, baik, Pak. Baik, Pak. Halo, Mel. Iya, gimana Pak Kahar? Iya, kalau yang saya lihat di lapangan, Iya. gender tuntutan persamaan anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi tidak akan sukses. Karena selalu berpengaruh hak laki-laki yang mutlak yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Iya. Gender sukses jika saling menghargai peran. Mana hak laki-laki, mana hak perempuan. Baik. Antara lain dari aspek budaya. Perempuan itu bukan penghulu. Kalau penghulu laki-laki. Demikian, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Kahar. Ini agak terputus-putus tadi Pak Kahar, tapi intinya adalah masing-masing gender itu memenuhi haknya kontra gendernya ya. Kalau tadi kurang lebih yang disampaikan Pak Kaharudin Beta seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kahar. Nah, Bu Tri menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Kahar tadi. Masing-masing gender memberikan hak dari kontra gendernya. Misalnya laki-laki memberikan hak kepada gender perempuan, perempuan juga demikian. Dalam pengaruh utamaan gender, inilah sebetulnya yang ingin dicapai ya, bagaimana kedua gender ini saling dukung, saling mengisi kekosongan masing-masing, bukan mendominasi satu dengan yang lainnya. Nah, kalau Ibu Tri melihat itu gimana Bu di kehidupan sehari-hari kita? Apakah memang saat ini masyarakat kita Sulawesi Selatan khususnya sudah seperti itu kondisinya? Jujur saja untuk sampai 100% kayaknya belum ya. Untuk belum. Walaupun pada saatnya kita tahu bahwa pernah ya pepatah dari ibu saya bahwa ketika artinya saya pernah melihat Tuhan pertama setelah ibu, maka dia adalah suamimu. Dalam konteks dulu suami seperti apa? Artinya ketika suami bisa menjadi iman yang terbaik untuk kita, oke, kita ikut saja. Tapi ketika suami kita di luar daripada sesuai ajaran kita sebagai muslim, otomatis kita bisa saja untuk bertindak ya. Misalnya dia minum misalnya, minum minuman atau dan selebihnya, otomatis kita kan tidak bisa masuk di ranah itu. Ya itu kalau untuk seperti itu. Tapi kalau saya ya dengan keluarga saya ya, artinya saya berbicara dengan pribadi, artinya saya dengan keluarga saling menjunjung tinggi. Saya tahu posisi saya sebagai ibu ya, sebagai istri di hadapan anak-anak dan suami. Jadi saya setelah di rumah saya lepas atribut bahasa ini seorang pekerja yang misalnya sebagai dosen di luar, tapi di rumah saya bahwa saya sebagai suami, sebagai istri, mohon maaf, sebagai ibu dari anak-anak saya. Jadi saya tetap menyiapkan makanan mulai dari A sampai Z, mulai pekerjaan saya tidak sepenuhnya sama asisten, tapi tetap saya mencuci, mengurus suami, pakaian apanya semuanya. Jadi itu. Jadi makanya tadi Dek Melin saya mengatakan bahwa kita perempuan tidak terlepas dari kodrat kita sebagai ibu dan sebagai perempuan. Ya, jadi ada pembeda ya ibu dengan perempuan, kan tidak selamanya itu perempuan bisa jadi ibu. Yang katakan ketika ibu mampu melahirkan maka mampu membina anak-anaknya, otomatis sudah sebagai ibu. Tapi banyak juga yang kita temui sekarang ya, mohon maaf ya, perempuan dia hanya sekedar melahirkan, setelah itu mungkin tidak ada rasa, dia
tinggalkan saja anaknya begitu, mungkin ada beberapa faktor, termasuk pernikahan dini itu salah satunya. Ini pernikahan dini atau pernikahan usia anak ya. Usia anak ya, benar. Nah ini belakangan booming sekali dan ternyata banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan di usia anak ini, Bu Tri ya. Iya. Di antaranya itu salah satu dampaknya itu adalah pada kondisi kesehatan anak yang generasi selanjutnya akan dilahirkan. Nah ini kembali lagi peran pendidikan sangat penting. Bagaimana caranya agar kita sebagai perempuan ini bisa paham bahwa ketika ada perempuan yang berusia anak di bawah 18 tahun ataupun anak kita sendiri ya, itu tidak sepantasnya dinikahkan di usia anak-anak tersebut. Itu bagaimana caranya? Oke, baik. Kita berbicara tentang pernikahan dini. Sebagaimana dalam undang-undang kan ada batas usia ya Demali. Kalau tidak salah ya 19 tahun ya. Nah sekarang kenyataannya masih kita temukan bahwa di bawah 18 tahun bahkan tempat SMP ya sudah dinikahkan dengan dalih-dalih keluarga, entahlah faktor biaya lah dan lain-lainnya. Nah kemudian artinya dampaknya itu banyak. Yang pertama itu misalnya stunting ya. Ada yang sekarang yang stunting. Misalnya usia anak biasanya kan 2 tahun ya baru kita bisa ketahui. Jadi itu artinya begitu seorang ibu perlunya pendidikan. Karena di masa itu 1 sampai 2 tahun itu artinya gizi yang harusnya dilakukan kepada anaknya itu dia tidak lakukan karena dia kurangnya pendidikan, jadi tidak paham gizi seperti apa, atau mungkin kasih kerupuk saja anaknya dan selebihnya. Nah ketika dampaknya di usia 2 sampai 5 tahun balita itu mungkin dia melihat mungkin bahkan anak-anaknya mungkin termasuk salah satunya gizi buruk ya. Kemudian lepas daripada itu mungkin ada seorang ibu dia hanya lagi tren sekarang yang media WA mungkin hanya asik sementara dia lupa untuk anak-anaknya. Nah ada batasan anak ketika anak-anak mulai untuk diajak bicara ya. Jadi ada juga biasa itu anak-anak kok tidak bisa bicara. Tapi bukan berarti anak itu setelah ke dokter artinya secara fisik normal. Nah itulah butuhnya seorang ibu yang punya pendidikan bahwa di usia sekian anak-anak itu diajak ngobrol supaya anak-anak itu terlatih untuk mengolah bagaimana percakapan. Kadang seperti itu. Oke. Jadi memang pada dasarnya pendidikan sangat dibutuhkan di level manapun dalam kehidupan seorang perempuan. Perempuan bisa dikatakan harus juga cerdas melihat kondisi sekitarnya ya. Cerdas mengambil pelajaran. Nah ini yang paling sulit nih untuk jadi perempuan nih. Bu Tri, tadi sempat Bu Tri menyampaikan sebagai seorang perempuan itu secara psikologis itu gampang cemburuan. Tapi kalau tidak diimbangi dengan ilmu yang tepat, tidak diimbangi dengan pendidikan yang luas, tentunya rasa cemburunya nanti bisa berkobar kemana-mana dan bahkan merugikan perempuan itu sendiri. Ilmu penting agar kita bisa menstabilkan apa yang menjadi kodrat kita sebagai perempuan. Mungkin bisa disebutkan contoh-contoh yang lain ini Bu Tri, bagaimana ilmu itu bisa berperan dalam membuat apa yang sudah menjadi kodratnya perempuan itu tidak merugikan dirinya sendiri, apalagi merugikan orang lain, terutama tentang mengatur emosi tadi ya Bu Tri. Oke, baik Demli. Yang pertama begini, sekarang kita kadang itu lebih pemicunya lewat WA ya, media sosial. Jadi kembali ke pribadi saya ya. Artinya kami pribadi suami ya pribadinya dia, pribadi saya. Jadi saya tidak pernah mau membuka handphone ya. Tidak penasaran itu Bu? Kayak enggak juga. Artinya kayak kalau saya penasaran. Kalau saya sepertinya begini. Artinya saya pede habis bahwa saya bisa. Artinya saya bisa artinya mungkin dengan dasar pendidikan. Artinya kita artinya mampu menghasilkan, mampu mandiri. Jadi kita perempuan itu harus mandiri, harus pede habis ya. Nah kemudian kita harus juga cerdas yang melihat itu kan di sekitar kita kan kalau sekarang banding berapa laki-laki perempuan ya lebih banyakkan perempuan. 1:8 kalau nggak salah. 1 banding berapa ya? Ya maksudnya begitu. Nah kalau suami kita juga pekerja otomatis dia dengan temannya lah apalah. Nah takutnya di handphonenya jangan sampai kita ketemu di mana gitu. Mungkin hanya bisnis kantor misalnya. Ketika kita perempuan tidak memanage emosi, ketemu di mana lagi ini. Nah itu biasa sering terjadi. Biasa ditelepon balik kamu di siapa dan selebihnya. Tapi kalau kita punya dasar pendidikan, wawasan yang baik,
artinya punya etika, berangkatnya dari pendidikan, otomatis kita bisa merekam ya, bisa menedan, mengontrol emosi tentunya dengan hal-hal seperti itu. Yang pasti kalau saya pribadi saya selalu merasa bahwa saya bisa, saya mampu, itu. Artinya ketika saya artinya motivasi untuk diri sendiri, artinya alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja ya, jadi enggak ada. Berarti nih Bapak di rumah nih jatuh cinta sama rasa percaya dirinya Ibu Tri ya? Mungkin salah satunya itu ya Dek Malene ya. Jadi artinya saya percaya diri, artinya sesuai dengan kepercayaan diberikan sama saya. Jadi saya pikir begini, kalau saya melakukan sebagai ibu yang terbaik, artinya Tuhan mungkin menghadirkan juga suami yang terbaik. Artinya tidak macam-macam. Artinya berangkatnya dari saya dulu. Ketika saya misalnya artinya bagaimana di luar, artinya dang lalengnya misalnya, saya tidak boleh menuntut suami yang baik karena saya sendiri bagaimana di luar. Tapi ketika saya sudah melakukan sebagai ibu yang baik, istri yang baik di luar, jadi saya pikir suami saya mungkin pasti akan seperti itu iya, juga ya. masih sama, artinya ada timbal balik ya. Sebagaimana biasa kan perempuan baik untuk laki-laki yang baik. Jadi itu saja supaya tidak ada masalah. Karena kalau mau diikuti semua, aduh pusing deh malah ini. Pusing. Wah, itu salah satu tips ternyata ya untuk menjaga perkawinan itu tetap awet dan aman, tentram, kembali pada diri sendiri ya. Tadi Ibu Tri sempat menyebutkan perempuan yang baik pasti untuk laki-laki yang baik. Kalau istri tahu membawa diri di lingkungannya, pasti suami juga tahu membawa diri pada lingkungannya. Dari mana Ibu mendapatkan inspirasi-inspirasi seperti ini sehingga karena mohon maaf nih Bu Tri ya, enggak mungkin sesuatu itu terpatri dalam hati, terus terucapkan, terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kalau enggak sejak lama gitu. Karena pendidikan itu ibarat mengukir di atas batu ya. Kalau semakin enggak bisa sehari 2 hari langsung jadi, pasti tak puluhan tahun. Nah ini Ibu Tri dapat inspirasi seperti ini dari mana saja? Makanya begini deh ya, sebagai kita perempuan, bukan hanya kita artinya satu sisi, kita hanya satu fokus saja. Itulah bagian dari organisasi sebenarnya. Sebenarnya dari bagian organisasi itu, dari ibu-ibu BKO yang hebat, dari dosen-dosen di Fakultas MIPA UNM, khususnya Prodi IPA, saya banyak belajar di situ. Kadang berbagi, oh ya ternyata laki-laki tidak suka seperti ini, ya laki-laki biasanya yang biasa-biasa saja, laki-laki tidak suka dikepoi begitu banyak begitu misalnya ya, laki-laki ketika di rumah dia mau merasa nyaman ya, laki-laki itu dia merasa raja di rumahnya. Nah kemudian yang biasa juga itu laki-laki, mohon maaf biasa saya dengar begini, biasa kan itu istri kalau di rumah hanya pakai dasteran, daster, pakai bedak dingin lah segala macam. Nanti lagi keluar baru yang baru cantik dandan ya. Nah, sementara suaminya biasanya di luar ya, mungkin matanya melihat yang cantik-cantik, sampai di rumah istrinya dapat pakai daster. Nah sebagai kita perempuan sebenarnya yang pertama kita harus cantik dulu di hadapan suami ya. Bukan nanti berarti keluar. Berarti ditukar nih Bu ya. Jangan pas mau pergi kawinan baru cantik, tapi di rumah cantiknya. Ya. Jangan hanya pakai daster-daster saja, tidak mandi datang suami, alasan sibuk ngurus anak, sibuk anak. Mungkin sih suami tidak bilang ya, mungkin tidak bilang, tapi ketika dia melihat di luar, laki-laki kan jujur saja selalu membandingkan. Ketika melihat di luar, wah ini seperti apa istri saya, bagaimana misalnya. Jadi itu suatu alasan kenapa biasa laki-laki juga merasa nyaman di luar. Artinya laki-laki pemandangannya lebih bagus di luar ya. Sementara di rumah mungkin kita bisa melakukan bahkan lebih daripada itu. Jadi saya maksudnya kalau untuk kita perempuan ya berdandanglah yang sebaik mungkin, secantik mungkin di hadapan suami. Jangan hanya ketika mau ke arisan misalnya atau mau kemana begitu. Ternyata ini dapat tips lagi nih dari Ibu Tri ya, bagaimana menyikapi suami di dalam rumah. Tapi ada satu hal yang menarik tadi nih Ibu Tri, sempat menyebutkan bahwa dari percakapan di teman-teman di organisasi ataupun di tempat kerja itu akhirnya dapat ilmu. Nah kembali lagi pendidikan itu bukan cuma di formal saja tapi di informal juga. Sebagai perempuan harus pandai-pandai membaca kondisi ya, bahwa oh iya ternyata ada ilmu seperti ini yang saya bisa dapatkan di pergaulan dalam organisasi.
Tapi satu hal yang buruk nih untuk perempuan nih Bu Tri, biasanya perempuan itu suka gosip ya. Iya. Nah, daripada gosipin sesama perempuan, mendingan cari ilmu tentang bagaimana menjaga rumah tangga supaya harmonis, dan itu ditemukan dari sharing-sharing tadi ya Bu. Iya, benar-benar ya. Nah, ini bagaimana supaya perempuan bisa mengontrol rasa keponya terhadap sesama perempuan dialihkan untuk mencari ilmu nih Bu? Iya, biasanya kalau kita itu organisasi itu lebih berbicara ya tentang perempuan ya. Tapi kita tidak pernah gosip bagaimana suami kamu, bagaimana. Jadi kita hanya biasanya kita bicara bagaimana perempuan itu lebih baik, lebih cantik. Misalnya kalau kita biasa ke salon, otomatis kan menghabiskan lagi uang. Nanti kita, nanti harusnya seperti ini. Kita mungkin pakai produk ini. Jadi kita sharing seperti itu. Jadi kita misalnya orang dandang pergi di pesta. Nah, kalau kita sharing dengan ibu-ibu, kamu pakai saja ini, awalnya ini, setelah ini dan selebihnya. Otomatis itu artinya tidak keluar lagi uang ya. Artinya salah satunya membantu lagi untuk pembiayaan ketika itu. Betul. Dan kemudian di organisasi juga ya, saya hadapi di situ ibu-ibu merasa hebat-hebat ya. Tapi bukan hanya sebagai di sana, tapi lebih bahwa perempuan itu harus menghasilkan ya. Jadi sambil itu badan koordinasi kumpulan organisasi perempuan kadang juga ada bisnisnya artinya perempuan harus bisa berkarya, harus bisa menghasilkan produk. Jadi setiap bulan itu biasa kita adakan basar lah, baru-baru ini kan ada basar. Tapi rata-rata itu ibu-ibu semua yang melakukan itu. Nah, jika ibu-ibu yang sebelumnya mungkin tidak pernah terjun langsung seperti itu, mungkin merasa ibu pejabat atau apa, tapi akhirnya dia berkarya. Artinya begini, bukan hanya melihat bahwa bagaimana saya menghasilkan uang, tapi bagaimana karyanya bisa dinikmati orang. Bagaimana karyanya bisa nikmati misalnya suami sendiri. Misalnya kalau dia masak lah, kemudian kita adakan basar lah seperti itu. Otomatis yang sebelumnya ibu-ibu yang tidak pernah masak, misalnya dia sudah, ternyata masak juga enak ya. Termotivasi ya dengan karya-karya dari teman-teman sendiri. Jadi sangat penting kita berada pada organisasi yang memberikan dampak positif pada diri perempuan. Penting, sangat penting. Bisa memotivasi untuk melakukan karya-karya yang mungkin sebelumnya kayak Bu Tri bilang tadi ya, gak suka masak, tiba-tiba karena lihat ternyata masak itu enak juga ya. Hasilnya enak, bisa dinikmati keluarga, kemudian juga bisa memancing ide-ide kreativitas yang lain. Bu Tri, untuk mengetahui kita berada pada lingkungan atau organisasi atau tempat yang bisa memberikan dampak positif bagi kita, itu seperti apa kira-kira? Yang pertama begini, jujur saja saya ada beberapa organisasi ya, organisasi. Lagi-lagi saya luangkan waktu. Yang kemarin kebetulan ada pengukuhan, ada majelis adat ya, untuk kerajaan, itu sempat juga saya hadir ya. Artinya begini, saya masuk di ranah organisasi yang memang mempunyai manfaat untuk saya, untuk keluarga saya, untuk lingkungan saya. Itu. Nah, misalnya saya berbicara tentang BKU, Badan Kumpulan Organisasi Wanita yang ada di Sulsel di situ. Sangat-sangat bermanfaat, maknanya sangat banyak. Yang pertama, motivasi yang luar biasa selia. Jadi biasanya usia-usia kayak usia 60-an biasanya kadang orang ngeluh ya, biasanya kalau yang di sekitar organisasi sudah bagaimana ubanan dan selebihnya itu. Tapi BKU tidak ya, tidak mungkin rambut boleh putih, tetapi semangatnya luar biasa. Kemudian mereka juga kadang sama-sama teman memberikan wejangan, kamu salah Dek, harusnya kamu seperti ini, coba contohi saya. Jadi kadang kita juga, misalnya kayak saya kemarin ada ibu ya, usianya hampir 70-an malah 75 ya, rambutnya sudah putih semua. Jadi dengan, Bu bisa enggak belajar tipsnya seperti apa? Dia hanya jawaban singkat, jawabnya saya enggak pernah pusing pertama. Kemudian jawabannya saya jalan. Maksudnya pusing jalan bagaimana? Saya bilang begini, ketika saya harus terbebani dengan rutinitas, dengan kejadian saya jalan, otomatis jalannya jalan yang bermanfaat gitu. Kemudian yang dia mengatakan juga bahwa yang pertama itu membuat sakit itu pikiran. Jadi saya tidak mau berpikir macam-macam. Cukup yang penting mahipina saya bahagia sekarang. Saya tidak mau yang bermimpi yang muluk-muluk, tidak mau kepoi orang, termasuk kepoi suami gitu ya. Jadi itu salah satu tipsnya. Dia merasa
masih merasa umur 17 tahun ya kalau saya lihat. Walaupun sifat dasar dari perempuan itu kepo ya, tapi jangan kepoin orang ya. Jangan kepoin orang, karena dampaknya ndak ada, akan kembali sama kita ya. Apalagi kita sama-sama perempuan, seharusnya kita saling support, saling mendukung ya, bukan malah seperti apa ya gitu. Bukan sirik-sirikan, tapi sharing aja ya. Sharing saja. Biasa kalau di organisasi, dia juga ndak tanggung-tanggung negur, kamu jangan pakai kudung itu, ndak serasi dengan ini, harusnya begini. Jadi situ juga ada pembelajaran, oh iya harusnya begini. Pokoknya banyak hal yang positif yang saya dapatkan di situ. Berarti yang paling utama ketika kita berada dalam satu lingkungan, kita harus tahu bahwa ketika lingkungan ini memberikan manfaat yang positif, maka tetaplah berada pada lingkungan itu ya. Positif ya. Oke. Ada motivasi, kemudian ada sharing, bukan sirik, kemudian bukan kepo ya. Walaupun kembali lagi ya, sifat dasarnya perempuan itu pasti kepo. Cemburu yang luar biasa. Cemburu yang luar biasa. Nah ini kalau salah satu contoh sifat kepo dari perempuan itu, kalau ada yang lewat orang baru atau mungkin bawa bungkusan atau apa, apa itu dia bawa sana, kayaknya itu anu kembali lagi nanti jadinya ceritain orang, berawal dari kepo. Tapi menarik ini Bu Tri, dalam organisasi tadi tipsnya Ibu Tri sangat jelas sekali bahwa ketika Anda ingin mengetahui Anda berada pada lingkungan yang tepat, Anda harus bisa merasakan apakah bisa mendapatkan motivasi dari lingkungan itu. Ibu-ibu di BKOW sudah membuktikan itu pada Ibu Tri ya. Kalau Ibu Tri tentunya pasti membawa apa yang Ibu Tri dapatkan di BKOW itu ke lingkungan kehidupan sehari-hari Ibu Tri ya, ke keluarga mungkin atau ke lingkungan rumah sekitar. Nah satu hal lagi nih Bu Tri, sebelum kita berpisah ini, kita kurang lebih akan berada di penghujung kebersamaan kita, agar bisa ikut menyebarkan motivasi yang kita sudah dapatkan di organisasi tersebut, kemudian sikap dan sifat yang lebih positif kita pindahkan ke lingkungan yang lain, itu kira-kira apa yang sebaiknya kita lakukan gitu? Misalnya begini deh, artinya lepas saya sebagai ibu di rumah ya, sebagai bagian dari organisasi, saya juga sebagai pengajar di satu di kampus ya, Fakultas MIPONEM Prodipa. Jadi kadang itu saya misalnya mahasiswa saya, kadang saya secara spontan kadang, kamu jangan begini, kamu seharusnya begini ya, itu karena mungkin seperti Dek Melani tadi sampaikan bahwa pendidikan itu bukan hanya di bangku yang formal, artinya pendidikan itu saya bisa meniru oh ternyata ibu-ibu di BKUW ya organisasi seperti itu. Jadi kadang saya terapkan sama siswa saja. Nah, kamu harusnya begini. Luangkan waktumu sebaik-baik mungkin. Jangan pernah artinya hanya duduk saja begitu. Kalau kamu bisa berbuat, kalau ada misalnya pekerjaan kamu rasakan, lakukan sekarang, jangan menunggu hari esok. Nah, itu salah satunya. Biasa kan mahasiswa di zaman sekarang karena lebih santai lah, apalagi SKS Bu ya, sistem kebut semalam ya. Benar. Tapi ketika saya temui, kamu sampai di mana sekarang? Apa yang kamu lakukannya? Buatlah hari-harimu sangat bermakna. Jangan biarkan jam itu berputar begitu saja tanpa kamu melakukan apa-apa. Kamu masih muda, seksi begitu. Jadi bahkan ini ada materi saya ajarkan kewirausahaan ya untuk ini. Saya tidak berikan materi. Saya langsung kamu aksi saja. Bagaimana kemampuan kamu bahwa ketika kamu berada di dunia luar, bukan dunia kampus. Jadi kamu harus buktikan ke saya. Jadi setelah itu mungkin itu saya baru melihat penilaiannya ya. Itu. Jadi saya selalu artinya membiasakan termasuk anak-anak saya bahwa waktu itu sangat penting. Waktu tidak akan mungkin terulang. Jadi jangan pernah berhenti menebar kebaikan. Artinya menebar kebaikan otomatis dengan untuk diri sendiri, otomatis bergantung juga untuk orang lain. Oke. Jangan pernah membuang waktu Bu ya. Ini motivasi yang sangat tinggi nih ya. Kalau bisa tapi kayaknya untuk anak muda belum terlalu paham ya. Nanti kalau sudah tua baru kenapa dulu saya gini, kenapa dulu saya begini, baru ketahuan kalau usia sudah bertambah. Tapi mudah-mudahan di antara sekian banyak mahasiswanya Ibu Tri, kemudian juga anak-anak di rumah, ini semuanya terinspirasi, termotivasi dengan apa yang Ibu Tri dapatkan di BKOW ya, di organisasi-organisasi wanita yang Ibu ikuti. Dan yang paling penting lagi, pendengarnya Pro 1 yang menyaksikan ataupun mendengarkan siaran ini juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Jadi perempuan itu
tidak melulu dapur, sumur dan kasur ya, tapi bisa lebih daripada itu. Yang paling penting adalah kita pandai membawa diri. Perempuan harus cerdas. Perempuan harus cerdas. Supaya bisa cerdas, Anda harus bisa membaca, belajar. Walaupun itu bukan di bangku pendidikan formal. Benar. Baik, Ibu Tri, terima kasih inspirasinya di sama-sama, pengarus utamaan gender hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nih. Insya Allah, Ibu Tri. makasih banyak ini dengan waktunya yang diberikan kepada saya. Iya. Terima Selamat kasih, siang Ibu Tri. Selamat Assalamualaikum. siang. Waalaikumsalam. Pendengar, demikian kebersamaan kami kebersamaan kita ya dengan Wakil Ketua BKOW Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Andi Salma Samputri atau Ibu Tri, yang sudah menghadirkan inspirasinya dalam peran perempuan dalam pendidikan. Perempuan dalam dunia pendidikan bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai sosok yang belajar. Bagaimana kita bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri, membawa diri seperti yang berkali-kali ditekankan oleh Ibu Tri, bisa menempatkan diri dimanapun ia berada dan bisa memanfaatkan pendidikan yang sudah diperolehnya. Baik, kita akhiri kebersamaan kita dalam pengarus utamaan gender. Kita akan jumpa lagi pada edisi hari Jumat besok ya, bersama rekan kami yang lainnya dan juga dengan topik yang berbeda. Saya Milani Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.